Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Pratama Sagala dengan NIM D1C1230444. Sini saya akan menjelaskan soal memberikan jawaban terkait soal ujian mata kuliah rekayasa proses. Saya akan menyebutkan soal-soal yang diberikan. Pertama itu soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses hidrogenasi, mekanisme dan aplikasinya pada agroindustri. Yang kedua itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses dehidrogenasi, mekanismenya dan pengaplikasiannya pada agroindustri. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bleaching, mekanismenya dan pengaplikasiannya pada agroindustri. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan proses esterifikasi, mekanismenya dan pengaplikasiannya pada agroindustri. Baiklah, yang pertama Hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen pada ikatan rangkap dari rantai atom karbon, minyak atau asam tingkat ketidakjenuhan, minyak atau asam lemak sehingga mengurangi lemak tersebut. Pada hidrogenasi terjadi pengubahan jumlah ikatan rangkap dalam suatu lemak dehidrogen atau H2. Untuk mekanisme itu reaksi umum dehidrogenasi itu alkena, contohnya itu alkohol dikatalis menjadi keton atau aldehida. Reaksinya itu RCHOH, ikatan rangkap 1 R, saya ulangi, RCHOH, ikatan rangkap 1 R aksen katalis menjadi RC ikatan 2 rangkap O, ikatan rangkap 1 R aksen ditambah plus H2. Selanjutnya itu pengaplikasian pada agroindustri. Itu salah satunya itu pembuatan margarin. Proses hidrogenasi ialah mengubah minyak cair menjadi lemak padat dan juga untuk menstabilkan minyak atau lemak pada reaksi hidrogenasi. Terjadi pemutusan ikatan rangkap gas pada asam lemak tidak jenuh dan trigliserida tidak jenuh oleh adisi hidrogen dengan bantuan katalis nikel, yang mana reaksi tersebut ikatannya pada asam lemak menjadi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Reaksinya tuh seperti reaksinya sebagai berikut: RCH ikatan rangkap 2 CH2COOH plus H2 atau asam lemak tidak jenuh plus gas hidrogen dikatalis menggunakan nikel menjadi RCH2 CH2CH2COH atau asam lemak jenuh. Baiklah, soal kedua yaitu tentang dehidrogenase, mekanisme dan pengaplikasiannya pada agroindustri. Dehidrogenase adalah kelompok enzim yang termasuk dalam kelas oksidoreduktase atau EC1 yang mengkatalis reaksi penghilang hidrogen dari substrat organik, seperti melibatkan transfer elektron dari substrat donor ke akseptor elektron, biasanya dalam bentuk kofaktor seperti NAD+ atau NADP+. Reaksi umum yang dikatalis oleh hidrogenase dapat ditulis sebagai, contohnya tuh RH2 plus NAD+ dikatalis jadi R plus NADH plus H+, di mana RH2 merupakan substrat tereduksi dan R adalah produk tereduksi. Produk teroksidasi. Untuk mekanisme katalis hidrogenase melibatkan pembentukan kompleks ternary antara enzim, substrat, dan kofaktor. Urutan pengikatan dalam mengikuti pola ordered sequential atau random sequential tergantung pada jenis enzim spesifik terhadap katalis, melibatkan transfer hidrida dari substrat kofaktor yang difasilitasi oleh residu asam amino tertentu dalam situs aktif enzim. Contoh pengaplikasian dehidrogenase dalam industri. Contohnya itu dalam industri biofuel, hidrogenase berperan dalam proses fermentasi alkohol dari biomasa lignoselulosa. Alkohol dehidrogenase dari mikroorganisme termofolik digunakan untuk meningkatkan efisiensi konversi gula menjadi etanol pada suhu tinggi. Aplikasi ini memberi keuntungan berupa peningkatan laju reaksi pada suhu tinggi. Aplikasi ini memberikan pengurangan risiko kontaminasi mikroba atau pengembangan strain mikroorganisme dengan overekspresi alkohol dehidrogenase telah berhasil
meningkatkan produktivitas etanol hingga 20% dibanding strain konvensional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan proses bleaching, mekanismenya, dan pengaplikasian pada agroindustri. Bleaching atau pemutihan. Proses bleaching biasanya dimaksudkan untuk proses secara kimia, sedangkan bleaching secara fisik yaitu absorpsi atau lebih sering disebut decolorization, dan bahannya disebut absorben. Proses yang pertama yaitu bleaching secara kimia, sering dilakukan dengan oxidizing agent dan kadang juga digunakan reducing agent. Itu berikutnya mekanisme bleaching dalam bahan kimia dan tekstil. Tujuan bleaching itu menghilangkan warna atau noda dari bahan seperti kapas, kertas atau kain agar menjadi putih atau lebih cerah. Zat pemutih yang biasa digunakan itu hidrogen peroksida, natrium hipoklorit, dan gas klorin, serta kalium permanganat. Mekanisme reaksinya itu seperti contoh berikut. RCH ikatan rangkap 2 RCH reaction plus O katalis jadi RCOH plus reaction COOH. Ikatan rangkapnya rusak menjadi senyawa tidak berwarna. Contoh bleaching, pengaplikasian bleaching secara kimia. Contoh penerapan bleaching secara kimia dapat ditemukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala industri, karena proses ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas visual dan fungsional suatu produk. Salah satunya contohnya yaitu ada pemutihan pulp atau kertas, di mana proses bleaching digunakan untuk menghilangkan lignin pada serat kayu sehingga menghasilkan kertas yang putih, bersih, dan dapat lebih banyak digunakan untuk pencetakan atau penulisan. Dalam industri pangan, bleaching digunakan pada tepung terigu, di mana pemutihan bertujuan untuk meningkatkan penampilan tepung agar terlihat lebih cerah dan menarik secara visual, karena konsumen umumnya lebih menyukai tepung yang berwarna putih bersih sebagai indikator kualitas. Contoh lainnya adalah pada pemutihan gula, di mana bleaching membantu menghilangkan zat warna alami dan pengotor dari nira atau larutan gula, sehingga diperoleh gula yang jernih, putih, dan murni. Berikutnya itu tentang apa itu reaksi esterifikasi, mekanismenya, dan pengaplikasiannya pada agroindustri. Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi kimia antara gugus asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan senyawa ester dan air. Reaksi ini bersifat reversibel dan termasuk dalam kelompok reaksi kondensasi karena menghasilkan air sebagai produk samping. Dalam reaksi umum, asam karboksilat atau RCOH bereaksi dengan alkohol reaksen OH membentuk ester RCOO reaksen dan H2O. Proses ini sering digunakan dalam industri untuk sintesis senyawa dengan karakteristik aroma, kelarutan, dan kestabilan kimia tertentu. Untuk mekanisme esterifikasi, definisinya itu esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester dan air, merupakan reaksi kondensasi karena menghasilkan air sebagai produk sampingan. Reaksi umumnya yaitu RCOH plus reaksen OH dikatalis H plus dan H2O. Jadi RCOO reaksen plus H2O sebagai produk samping. Selanjutnya itu pengaplikasian proses esterifikasi pada agroindustri. Salah satu pengaplikasian pada agroindustri yaitu produksi biodiesel dari minyak sawit mentah atau CPO yang mengandung asam lemak bebas tinggi. Dalam proses ini, esterifikasi digunakan untuk menurunkan kadar FFA sebelum proses transverifikasi dilakukan. Penggunaan katalis H2SO4 pada suhu 65 derajat Celcius dengan rasio metanol berbanding dengan asam yaitu 6:1 mampu menurunkan kadar FFA hingga di bawah 1%.
Itu sebagai contoh proses esterifikasi yang digunakan pada agroindustri. Berikut contoh pada industri makanan juga menggunakan proses esterifikasi dalam produk bahan perasa dan emulsi. Contohnya itu produksi ester asetat yang digunakan sebagai perisa buatan dalam minuman dan permen. Terima kasih. Itu adalah jawaban untuk keempat soal pada mata kuliah rekayasa proses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.